Fokus dan konsisten adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Usia bukanlah ukuran, tekad yang kuat untuk membidik sasaran adalah titik awal dari sebuah perjalanan. Saya Arif Dwi Pangestu. Saya adalah salah satu atlet panahan nasional Indonesia. Saya menggeluti dunia panahan sejak saya masih kecil. Seperti anak kecil lainnya, saya juga pernah menekuni cabang olahraga lain, sampai akhirnya memutuskan untuk menekuni olahraga panahan, karena olahraga ini masih sedikit yang menggelutinya. Saya berlatih keras untuk mengejar mimpi saya. Tahun 2018, saya mengikuti kejuaraan nasional senior di Senayan. Alhamdulillah, melalui kejuaraan nasional tersebut, saya masuk ke dalam tim nasional Indonesia. Ini menjadi titik awal saya memasuki dunia panahan Indonesia. Saya memulai debut saya di tim nasional pada awal 2019 saat saya masih berusia 15 tahun dan duduk di kelas 3 SMP. Sekarang saya sudah menjadi atlet nasional dan sedang mengikuti pelatnas untuk persiapan Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Kami berlatih mulai hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Di pelatnas, kami dilatih oleh Ibu Nur Fitriana Saiman yang merupakan salah satu dari 3 Serikandi Indonesia yang pernah merebut medali perak pada Olimpiade 1988 di Seoul, Korea Selatan. Sebuah kebanggaan tersendiri buat saya dan teman-teman karena dilatih oleh salah satu legenda panahan Indonesia. Saat ini kami melakukan latihan persiapan umum, di mana fokus latihannya lebih ke arah volume atau jumlah anak panah yang ditembakkan. Kami ditargetkan untuk menembakkan kisaran 500 hingga 1000 anak panah per harinya. Biasanya kami melakukan 2 tahap latihan. Yang pertama, latihan papan hitam tanpa target atau biasa disebut blind shooting. Kami latihan memanah dari jarak dekat, yaitu jarak 5 meter yang dilakukan dengan mata terpejam atau bisa juga dengan mata terbuka, dengan tujuan untuk merasakan inside feeling teknik memanah. Yang kedua, kami memanah sasaran dengan jarak 30 meter. Kami menembakkan 12 anak panah dalam waktu hanya 4 menit saja. Biasanya dalam kejuaraan kita hanya melepaskan 6 anak panah dalam waktu 3 menit. Jadi kita harus melakukannya 2 kali lebih banyak dan lebih cepat. Latihan ini fungsinya untuk melatih konsentrasi dan fokus ke target. Sore harinya kami melakukan latihan weight training di Kemenpora. Di sini kami ditempa untuk melatih kekuatan otot agar memiliki daya tahan lebih lama. Bagi orang awam, itu adalah rutinitas yang membosankan. Tapi kami menjalani semua dengan konsisten. Fokus adalah kunci dari olahraga yang kami jalani. Tak ada kata lelah dan bosan dalam olahraga ini. Fokus dan fokus. Awal mula main panah dulu waktu kelas 2 SD. Jadi awalnya sebelumnya di
Dari TK saya udah ngikutin cabur silat, tapi saat kelas 2 SD kakak sepupu dia ikut panahan. Jadi awalnya dulu cuma ikut nemenin latihan aja, tapi lama-lama tertarik karena unik aja gitu dari cabang olahraga lainnya. Beda dari yang lain yang artinya non kontak fisik, bukan seperti sepak bola, basket atau olahraga lainnya. Jadi kita bisa dibilang melawan diri kita sendiri. Semakin kita bisa ngontrol diri, ngontrol emosi, mood, segala macam, kita bisa bertahan. Uniknya itu kita nggak bisa sewaktu-waktu main panahan, jadi nggak kayak sepak bola, badminton, kita kapan aja bisa main, tapi kita harus punya lapangan khusus untuk panahan. Kita harus ada waktu, nanti sekelilingnya juga kita harus free dari jalanan, macam-macam gitu. Dari awal dulu SD, pertama kali ikut juara daerah itu namanya Popda. Itu dapat juara 1 sama 2 di Bergu. Karena itu juga awal mula kayak, asik ya ternyata kalau udah dapet menang gini nanti makin banyak temen juga dari daerah lain. Di 2016 itu ikut pertama kali ke Jurnas antar PPLP. Itu pas SD, musuhnya sama yang SMP SMA. Jadi tapi dulu belum pakai alat yang sekarang. Jadi masih standar pun namanya itu busur yang kayu. Pertama itu di 2019 itu awal pertama saya dapat medali emas di SEA Games. Sebelumnya nggak expect sampai ke situ, kayak 2019 kan awal mula ikut debut di seleksi itu, alhamdulillah masuk. Ya seneng gitu kan, apalagi waktu itu cuma ada SEA Games aja, jadi bisa fokus satu event gitu. Tapi sebulan sebelum event bertanding, ibu meninggal karena sakit. Nah, saat itu juga sempat down, kayak ini gimana ya, kayak salah satu support lah istilahnya begitu kan. Tapi tiba-tiba nggak ada sebulan sebelum event. Tapi ya karena udah di timnas juga, tanggung jawabnya gimana, jadi bisa bangkit lagi. Dan di SEA Games itu dapat 1 medali emas bergu di situ. Program kegiatan di tahun 2022 ini diawali di bulan April dulu ya. Bulan April itu kita sudah menghadapi yang namanya World Cup di Antalya, Turki. Dan waktu itu kita sudah berangkat di bulan puasa ya, dan alhamdulillah sudah masuk ke babak 4 dunia, jadi masuk 8 besar dunia, baik di putri ataupun putra. Terus setelah itu di event yang ditunggu-tunggu yaitu SEA Games. Di SEA Games itu kita alhamdulillah meraih 5 medali emas ya untuk kontingen Indonesia, baik dari divisi recurve ataupun divisi recurve mendapatkan 4 medali emas, 1 perak, dan di divisi kompon 1 medali emas untuk bergunya. Dan setelah itu kita menuju Paris. Terus setelah itu ada AUG di Thailand, dan juga terakhir Islamic Solidarity Game di Konya, Turki, dan alhamdulillah mendapatkan medali emas juga di bulan Agustus sebagai kado kemerdekaan negara Republik Indonesia. Fokus dan konsisten adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Usia bukanlah ukuran, tekad yang kuat untuk membidik sasaran adalah titik awal dari sebuah perjalanan.
saya pribadi. Jadi Arif itu mempunyai keterampilan, dia IQ-nya, seninya tuh tinggi. Ya, tahu kan kalau orang seninya tinggi itu berarti kesabarannya tinggi. Seperti itu. Tinggal kita bina apa? Fisik. Kita ingatkan siapa kamu. Kayak gitu. Memang agak-agak berat awalnya dan saya hanya mengingatkan poin-poin yang dia punya. Dan masing-masing atlet kan berbeda. Seperti itu ya. Saya mengingatkan poin-poinnya dan saya juga tidak boleh memberikan satu poin yang dia harus fokus ke poin itu. Tidak. Seperti itu. Dan itu juga kita nggak bisa asal tiba-tiba masuk. Dan itu karena saya juga udah bertahun-tahun kan dengan Arif, saya udah hafal karakternya. Lalu kalau dia mau bertanding, dia punya ulah seperti apa, kita harus bicara seperti apa. Tentunya ya senang lah dari historinya beliau yang dulunya dapat medali seperti apa gitu, perjuangannya gimana, terus tiba-tiba ngelatih gitu. Yang pastinya kan dapat support lebih, terus nanti kita ya ibaratnya kayak bangga sendiri gitu dapat dilatih, apalagi senior-senior juga banyak yang udah berpengalaman di dunia Olimpik, jadi makin semangat lagi. Panahan itu sebenarnya cenderung ke olah rasa ya, bukan olahraga. Ya, itu ya. Bagaimana caranya kayak ya mau bertanding, mau latihan boleh kita agak keras, tapi kalau mau bertanding kita mengharapkan dia itu tenang. Ya, dia bisa fokus apa yang harus dilakukan. Insya Allah semua bisa terjadi dengan sistem yang sekarang ini. Beliau ini dia tenang dalam arti ketika mengarahkan sesuatu tuh pakai perasaan. Jadi misalkan ada yang nggak bener gitu, mereka beliau nggak cuma sekedar marah-marah atau gimana, tapi dilihat dulu apa yang salah, setelah itu baru dikasih tahu kayak kamu salahnya ini, tapi jangan terlalu memaksakan. Jadi kayak ibaratnya ngelatihnya itu pelan-pelan tapi pasti gitu. Makanya bukan saya push dalam arti kata dalam arti kata kasar, enggak ya. Saya menekankan bisa dengan sistem yang sekarang. Kenapa kok bisa? Kenapa? Karena mereka juga udah melihat sendiri dan merasa sendiri ya. Mereka bisa mengambil tiket. Ya. Lalu di dunia mereka ranking-rankingnya udah mereka tahu sendiri. Jadi dari dulu orang tua tuh selalu suka juga apa yang aku suka. Tapi tetap juga diberitahu misalkan aku suka A gitu. Mereka bilang di A ini itu plus minusnya gini. Nah, jadi kita dari kecil juga udah dilatih kayak harus memilih yang mana gitu. Jadi ketika aku udah bener milihnya, orang tua selalu support gitu, kayak doain lah. Terus kalau dulu di Panahan itu selalu nganter ke tempat latihan, terus setiap ada event mereka selalu ikut ya, walaupun nggak masuk di lapangan, tapi selalu ada gitu. Bisa dibilang ya mahal, apalagi di maintenance juga. Mungkin orang lain bilang ini harganya segini ya, sekitar 50-70 juta itu udah gitu aja. Tapi sebenarnya kayak part-part kecil gitu di anak panah tentunya itu paling rawan rusak lah. Jadi di situ yang bikin mahalnya. Dulu awalnya sempat ragu juga ya, karena kan lihat harga itu, terus nanti kedepannya juga begini. Tapi karena aku juga suka, tahu aku punya niat masuk ke dunia panahan juga, jadi support pelan-pelan gitu. Dan juga kan mereka tahu kalau misalkan dapat juara itu pasti ada hadiahnya lah gitu, entah itu ada busur lah, terus nanti ada uang saku tentunya buat beli alat. Setelah itu kan mereka juga mulai tahu pas awal aku masuk di PPLP itu. Jadi ketika masuk PPLP itu per bulannya kita ibaratnya kayak dapat gaji lah tingkat daerah gitu. Nah dari situ udah percaya, makin percaya lagi kalau aku bisa di dunia panahan. Akhirnya lanjut sampai ke timnas. Kalau nervous itu aku yakin juara dunia pun pasti masih nervous ya. Cuma tinggal gimana caranya, kan tiap orang beda-beda. Kalau aku biasanya sebelum
tanding itu kayak nenangin diri, atur napas segala macem, banyakin minum lah, buang pikiran negatif apapun, stay positif. Ketika di garis tembak itu aku ulangi lagi, atur napasnya. Nah, kalau ditanya suka apa, aku suka di seni. Tapi ibaratnya kayak aku udah nemu passion di panahan juga dan udah punya nama di panahan juga. Jadi ya udah ngalir aja gitu. Tapi tetap nggak lupa sama seninya juga. Jadi malah itu aku jadiin hobi ketika bosen di panahan. Karena memang pasti bosen di olahraga kan. Jadi waktu luang gitu nyisain gambar macam-macam, entah itu foto-foto juga sering sekali biar ngilangin bosen. Jadi hobi sih. Fokus dan konsisten adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Usia bukanlah ukuran. Tekad yang kuat untuk membidik sasaran adalah titik awal dari sebuah perjalanan. Kita sampai di bulan Desember ini tidak ada kegiatan sehingga karena Asian Games-nya yang direncanakan di Cina itu ditunda, sehingga kita programnya kembali ke persiapan awal atau persiapan umum. Kita bangun kembali strength, kekuatan untuk atlet ataupun daya tahannya, dan juga perbaikan teknik. Jadi di bulan ini sampai bulan Oktober ini sampai dengan Desember nanti kita programkan atau kita rencanakan kegiatan dengan memanah sebanyak-banyaknya. Jadi 1 minggu kita rencanakan di tembakan terbanyak yaitu 3.500 anak panah. Dibagi nanti di hari Selasa dan hari Kamis nanti di jumlah tembakan yang tertinggi yaitu 810 anak panah. Berat, apalagi minggu depan hari Selasa Kamis kan itu nembak 1000 panah sehari gitu. Emang sih sebelumnya di Jogja juga pernah gitu, tapi nggak sedekat ini jaraknya kan. Besok cuma Selasa sama Kamis gitu ya. Kalau di Jogja itu biasanya 1000 panah itu sebelum libur sekolah. Tapi kalau jadwal gini pun kayak gimana ya, ada rasa malas tentunya ngelihat tulisan 1000 gitu. Tapi ya kebutuhan juga. Sama juga kayak misalnya kita latihan 300 gitu per hari. Terus di tanding event kita cuma nembak nggak nyampe 100. Tapi kita latihannya lebih dari 300 per hari. Jadi kan ibaratnya kayak lebih ringan lah dari hal biasanya, dan itu juga save energinya kita masih banyak. Nggak kayak pas di event misalkan nggak sampai pingsan lah atau gimana gara-gara pressure juga itu. Oke, saya rasa kan dengan latihan yang keras, ya keras dalam arti kata bukannya pelatihnya yang galak ya di sini ya, programnya yang padat, program padat. Lalu tadi sudah dijelaskan kalau anak panahnya yang banyak seperti itu, dan juga tim memerlukan uji coba jam terbang di kalangan dunia. Nah, jadi kalau masuk pelatnas, mereka tuh hanya dibimbing masalah mental training, lalu bagaimana fokus yang keras, ya tahan, kok dibilang asal tuh tahan banting. Untuk seperti serius, fokus memang agak berat. Tapi kita tidak akan terlalu keras, ya tentunya kan disiplin nomor 1. Nah, itu kita nggak boleh
lupa masalah disiplin. Dan apa yang dikatakan oleh pelatih itu juga harus didengar, tapi juga tidak harus didengar sepenuhnya. Jadi kita manusia kan punya kepandaian ya, istilahnya kepandaian seperti itu. Nah, dia harus mengolah lagi. Saya menekankan untuk para yang dasar itu, saya minta untuk basic daripada teknik yang benar, mudah dan simple. Dan itu sebenarnya tidak menyulitkan para atlet. Karena apa? Dengan perjalanan atlet ini ya, dari kecil ini mereka menjadi juara, lalu meningkat prestasinya, dan basicnya itu nggak boleh tertinggal. Kunci main panah itu tentunya harus nenangin diri, jaga emosi, karena semakin kita tenang tuh semakin kita bisa mengendalikan diri. Kalau kita bisa mengendalikan diri, otomatis kita juga punya banyak peluang lah di perolehan medali. Karena bisa dibilang panahan itu musuhnya diri sendiri. Jadi kalau kita bisa ngontrol diri sendiri, otomatis kita juga bisa lah tampil bagus. Gitu. Quotes dari Kak Yana itu, dia selalu bilang ketika di event apapun atau bahkan latihan itu kita harus tetap tenang. Mau gimana pun kita harus tetap tenang, nggak usah buru-buru pakai perasaan. Karena olahraga panahan sendiri itu termasuk olahraga yang sensitif dalam arti kita harus pakai perasaan, jaga emosi, mood juga. Yang paling utama nanti untuk di bulan Juli itu yaitu kita akan pergi ke Berlin di Jerman itu untuk babak kualifikasi Olimpiade. Jadi kita harus pra-olimpik ya. Ya kita harapannya di event tersebut kita sudah bisa mampu meraih tiket. Itu harapannya itu. Target ke depan sih aku masih penasaran sama Olimpik, itu yang pertama. Setelah itu aku juga pengen di event-event luar gitu, di tiap kualifikasi dapat angka yang besar, kayak ya the best 3, 2 gitu pas kualifikasi, terus semoga bisa dapat medali tentunya. Sebelumnya ibu pernah bilang kan, ibu pengen saya itu nama Arif Dwi Pangestu ada di internet, koran, sama televisi, terus media sosial lainnya gitu. Jadi itu yang bikin kayak nambah semangat gitu. Kita bisa meraih medali di Olimpiade itu adalah suatu cita-cita yang benar-benar harus kita perjuangkan bersama. Jadi semua harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Makanya kita para pelatih dan para atlet semua harus tetap semangat, karena tantangan di depan itu kita sudah harus menjadi yang terbaik. Minimal kita bisa mengulangi prestasi di Olimpiade Seoul 1988 meraih medali perak. Perjalanan masih panjang, membidik target telah menjadi pilihan hidup saya dan tak ada kata mundur. Merah putih telah berkibar. Saya berjanji akan terus bekerja keras, berlatih, dan berusaha untuk mengharumkan nama Indonesia.